Halo semuanya, kembali lagi di Shipper Celebrities, channel gosip paling update, paling belak-belakan, dan paling dinanti, yang siap membongkar kisah cinta para selebriti dari balik layar. Di episode kali ini, kita akan mengulas sebuah cerita yang sedang ramai diperbincangkan, sebuah momen yang bikin netizen terbelah antara yang bilang, posesif banget, dan yang lain bilang, wah, ini sih cinta sejati. Cerita ini datang dari pasangan selebriti yang gak pernah jauh dari sorotan kamera, Verrell Bramasta dan Fujianti Utami. Kali ini, bukan soal outfit mereka, bukan soal proyek bareng, dan bukan juga tentang gosip putus nyambung yang sering berhembus. Tapi tentang sebuah momen yang sangat pribadi, sangat emosional, dan bahkan terkesan dramatis. Sebuah momen saat Verrell memeriksa HP Fuji sebelum kekasihnya itu terbang ke Cina. Apakah ini bentuk rasa sayang yang mendalam atau justru tanda bahwa ada rasa takut kehilangan yang berlebihan? Simak terus kisah lengkapnya di sini, hanya untuk kamu. Semuanya bermula ketika Fuji mendapat tawaran kerja sama internasional dengan sebuah brand fashion besar asal Cina. Tawaran ini bukan main-main. Ini bisa menjadi titik loncatan karir Fuji ke level Asia, bahkan mungkin internasional. Sebuah kesempatan langka yang membuat manajemen Fuji langsung bergerak cepat menyiapkan segala kebutuhan keberangkatannya. Namun, di balik euforia keberangkatan ini, muncul aura yang sedikit berbeda dari Verrell. Orang-orang terdekat mulai menyadari perubahan sikap aktor tampan itu. Biasanya tenang dan santai, kini ia jadi lebih diam, sering melamun, bahkan tak jarang menghela napas panjang saat membahas keberangkatan Fuji. Salah satu sahabat mereka, yang enggan disebutkan namanya, mengatakan bahwa Verrell sempat mengajak Fuji untuk mempertimbangkan ulang proyek tersebut. Bukan karena dia tidak mendukung, tapi karena dia merasa berat melepas Fuji jauh ke luar negeri untuk waktu yang cukup lama. Dan tibalah hari keberangkatan itu. Bandara Soekarno-Hatta pagi itu dipenuhi kerabat dan tim Fuji yang mengantar keberangkatannya. Para fans juga tak sedikit yang datang, memberi dukungan dan semangat. Di antara semua orang itu, Verrell tampak paling canggung. Senyumnya tidak selebar biasanya, pelukannya ke Fuji tampak lebih lama, seolah ingin menahan waktu. Namun, momen paling mengejutkan terjadi saat mereka duduk di lounge, beberapa jam sebelum boarding. Menurut seorang staf yang berada di lokasi, Verrell meminta Fuji untuk menyerahkan ponselnya. Awalnya Fuji terlihat bingung, tapi kemudian ia memberikan HP-nya tanpa banyak bertanya. Verrell lalu membuka kunci ponsel tersebut dengan izin Fuji dan memeriksanya dengan ekspresi serius. Banyak yang mengira itu bercanda. Tapi menurut sumber kami, Verrell benar-benar memeriksa isi pesan, log panggilan, bahkan DM Instagram Fuji. Ia tidak marah, tidak membentak, tapi wajahnya menunjukkan kegelisahan yang sulit disembunyikan. Fuji sendiri disebut tidak merasa tersinggung. Bahkan dia sempat memegang tangan Verrell dan berkata, "Kalau kamu gak yakin sama aku, kamu boleh lihat semuanya." Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi membawa beban emosional yang cukup besar. Karena saat itu, banyak orang di sekitar mereka yang sempat menahan napas, menyaksikan drama kecil yang terjadi di tengah keramaian bandara. Beberapa saksi mata mengatakan, setelah Verrell selesai memeriksa HP Fuji, dia hanya mengangguk pelan dan memeluk Fuji dengan sangat erat. Bukan pelukan biasa, tapi pelukan yang menggambarkan ketakutan, harapan, dan cinta yang terlalu dalam untuk sekadar dilepaskan begitu saja. Dan benar saja, sebelum Fuji masuk ke area imigrasi, Verrell sempat berbisik, "Jangan lupa aku. Jangan berubah di sana." Kalimat itu membuat Fuji menitikkan air mata. Sebuah adegan yang membuat banyak orang percaya bahwa cinta mereka bukan sekadar gimmick publikasi, tapi benar-benar dalam dan nyata. Momen ini tentu saja tidak bisa lepas dari radar media sosial. Tak butuh waktu lama, rekaman kejadian itu mulai tersebar. Ada yang membela Verrell dan menyebut bahwa sikapnya adalah bentuk ketulusan cinta. Mereka berpendapat, Verrell hanya manusia biasa yang takut kehilangan orang yang sangat ia cintai. Apalagi Fuji akan berada di negara lain, jauh dari jangkauan, dan tentu saja berinteraksi dengan banyak orang baru. Namun, tidak sedikit juga yang menilai aksi itu sebagai bentuk posesif yang tidak sehat. Mereka menyebut bahwa kepercayaan adalah fondasi sebuah hubungan, dan memeriksa ponsel pasangan bisa merusak keintiman emosional. Bahkan seorang psikolog selebriti ikut angkat suara, mengatakan bahwa rasa takut kehilangan bisa dipahami, tapi harus disikapi dengan cara yang dewasa dan saling percaya. Namun, di sisi lain, ada artis senior yang justru membela Verrell. Kalau dia periksa HP tapi si Fuji ikhlas dan gak merasa dirugikan, berarti hubungan mereka sehat-sehat aja. Itu bukan posesif, itu cara mereka menjaga satu sama lain, katanya dalam sebuah wawancara.
Terlepas dari kontroversi dan pro kontra, satu hal yang tak terbantahkan adalah betapa besar rasa sayang Ferrell kepada Fuji. Aksi memeriksa HP itu bukan sekadar keinginan untuk tahu atau mengontrol, tapi lebih dari itu, sebuah reaksi emosional dari seseorang yang sedang berjuang menahan perasaan takut ditinggalkan. Ferrell, yang selama ini dikenal tenang dan karismatik, ternyata menyimpan sisi rapuh ketika harus berpisah dengan orang yang ia cintai. Kepergian Fuji ke Cina, walau hanya sementara, adalah ancaman nyata bagi ketenangan batin Ferrell. Bukan karena ia tidak percaya pada Fuji, tapi karena ia tahu betapa keras dan dinamisnya dunia hiburan internasional. Di sana, Fuji akan bertemu banyak pihak, banyak kesempatan, dan mungkin juga banyak godaan. Dan di saat yang sama, Fuji juga menunjukkan bahwa ia mengerti kekhawatiran Ferrell. Ia tidak marah, tidak merasa terganggu. Justru dengan memberikan ponselnya, dia menyampaikan pesan, "Aku nggak punya apapun untuk disembunyikan. Aku milikmu, dan aku tetap milikmu, bahkan dari ribuan kilometer jauhnya." Itulah kisah cinta Ferrell dan Fuji, diwarnai dengan drama, ketulusan, dan rasa takut yang nyata. Mungkin bagi sebagian orang, tindakan Ferrell memeriksa HP Fuji adalah bentuk posesif. Tapi bagi yang pernah benar-benar mencintai dan merasa takut kehilangan, mereka tahu betul bahwa cinta kadang menuntut pengakuan walau lewat cara yang tak biasa. Dan kalau kamu berada di posisi Ferrell, apa yang akan kamu lakukan saat orang yang paling kamu cintai harus pergi jauh dan waktu tak bisa dihentikan? Mungkin kamu juga akan melakukan hal yang sama. Jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah Ferrell terlalu posesif, atau justru itulah cinta sejati? Dan apakah Fuji salah karena membiarkan ponselnya diperiksa? Sampai jumpa di konten gosip selanjutnya. Di balik senyum selebriti, selalu ada kisah yang belum terungkap. Di sini, kita akan terus mengungkapkannya untuk kamu. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan ikuti terus update paling panas hanya di channel ini.